Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat maghrib sekaligus jamaah pengajian rutin yang sama kami muliakan, sama kami hormati. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat rahimnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bermuajahah kembali dengan harapan, dengan tujuan atau maksud semata-mata mencari ridhanya lewat berbagai amal ibadah, pengabdian yang kita lakukan kepadanya. Salawat dan taslim mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada kesempatan ini saya mencoba memadukan antara metode ceramah dengan metode pembacaan kitab, karena istilah yang dipakai adalah pengajian. Tradisi pesantren atau orang-orang pesantren itu ketika mengatakan pengajian berarti itu identik dengan kitab yang berbahasa Arab. Namun dalam hal ini adalah kami mencoba memadukan antara ceramah dengan metode pengajian ala pesantren. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga apa yang kita harapkan bisa kita capai, tentunya dengan semata-mata hanya menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah materi bahasan kita pada kesempatan ini adalah saya mencoba mengangkat persoalan atau masalah ibadah atau yang sering disebut dengan fikih ibadah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan salat Jumat. Karena kebetulan tadi kita melaksanakan salat Jumat atau baru saja ya kita lepas dari hari Jumat, hari yang paling mulia yang bisa kita sebut sebagai hari raya pekanan bagi orang-orang yang beriman. Kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya tahunan, maka Yaumul Jum'ah adalah itu adalah hari raya pekanan atau setiap pekan. Saya pakai istilah pekan supaya menghindari sebahagian sorotan yang kurang sepaham ketika kita mengatakan minggu atau satu minggu. Yang sebenarnya sama maksudnya, yaitu satu pekan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak ibadah-ibadah yang dikhususkan di hari Jumat itu, yang sebenarnya juga adalah ibadah tersebut sangat dianjurkan oleh agama untuk kita lakukan selain pada hari Jumat, namun khassatan liyaumil Jum'ati,
khusus untuk hari Jumat, kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan beberapa ibadah-ibadah. Ini menunjukkan betapa mulianya hari Jumat dibandingkan dengan hari yang lain, sehingga ada penekanan dari Rasulullah SAW supaya kita lebih memperbanyak lagi ibadah-ibadah kita. Di antara sekian banyak ibadah yang disunatkan yang terkait dengan pelaksanaan hari Jumat itu adalah di dalam kitab ini dikatakan oleh maha guru kita. Ya mohon maaf saya sebutkan kitab ini bernama Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj. Ini adalah syarahnya kitab Minhajut Talibin. Nah, di dalam kitab ini dikatakan faslun, satu pasal. Yusannul ghuslu li hadiriha wa qila li kulli ahadin wa waqtuhu minal fajri wa takribuhu min tahabihi afdalu. Artinya yusannul ghuslu li hadiriha, disunatkan mandi bagi orang yang akan menghadiri pelaksanaan salat Jumat itu. Itu menurut pendapat pertama. Ya. Siapa yang dimaksud yusannul ghuslu li hadiriha ay lima yuridu huduraha wa illam tajib alaihil jum'atu li haditsin idza jaa ahadukumul jum'ata falyattasil. Ya. Wa li khabaril Baihaqi bi sanadin sahih man atal jum'ata minar rijali wan nisa falyattasil wa man lam ya'tiha falaisa alaihi ghuslu. Di dalam bacaan ini dikatakan bahwa di antara yang disunatkan itu adalah mandi sebelum melaksanakan salat Jumat bagi orang yang hendak menghadiri pelaksanaan salat Jumat itu. Wa illam tajib alaihil jum'ah, sekalipun salat Jumat itu tidak wajib bagi dirinya. Ya. Karena ada orang yang diwajibkan salat Jumat, ada juga orang yang tidak diwajibkan salat Jumat. Sekalipun laki-laki. Siapa itu di antara orang yang tidak diwajibkan salat Jumat adalah orang yang musafir. Ketika kita melakukan perjalanan, maka salat Jumat itu tidak wajib bagi kita. Yang wajib adalah melakukan salat zuhur. Namun ketika kita mau melakukan salat Jumat, maka itu sah salat Jumat kita dan tidak perlu lagi kita melakukan salat zuhur. Nah, inilah yang dimaksud oleh maha guru kita dalam kitab ini, bahwa sekalipun orang itu tidak diwajibkan melakukan salat Jumat, dia tetap disunatkan melakukan mandi sebelum melakukan salat Jumat, seandainya ia mau melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan, idza jaa ahadukumul jum'ata falyattasil. Apabila kalian hendak melakukan salat Jumat, falyattasil, maka hendaklah kalian mandi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang kedua dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, man ata minar rijali wan nisa falyattasil wa man lam ya'tiha falaisa alaihi ghuslun. Barang siapa yang hendak mendatangi salat Jumat, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Dan barang siapa yang tidak akan mendatanginya, maka tidak ada keharusan baginya untuk mandi. Ini juga menunjukkan jamaah dan Allah Subhanahu wa taala bahwa wanita itu, perempuan itu disyariatkan atau dilegalkan, dibolehkan melakukan salat Jumat. Ya idik makun raye, idik ibu-ibu engkau haddasna mak jelok makada wa dimutumi itu mas sembajak Jumat. Itu jelas hadisnya, dan hadisnya ini adalah hadis yang sahih. Bahwa wanita itu boleh melakukan salat Jumat. Cuma persoalannya dalam hal ini, ketika wanita melakukan salat Jumat, ulama berbeda pendapat apakah ia harus salat duhur kembali atau tidak mesti lagi salat duhur. Pendapat pertama mengatakan, kalau wanita itu ikut salat Jumat, kemudian dia berniat, niatnya pada waktu salat Jumat adalah fardu, maka dia tidak perlu lagi salat duhur.
Tapi kalau dia berniat-niatnya sunat, maka dia wajib salat duhur. Pendapat kedua mengatakan, sekalipun dia berniat melakukan salat duhur secara salat Jumat secara fardu, tetap dia wajib salat duhur kembali karena alasannya pada dasarnya salat Jumat itu tidak wajib bagi perempuan. Itu ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama tidak perlu kita persoalkan. Terserah kita mana yang kita mau ikuti. Narekoi di armakun raya ibu-ibu maniaki mas sembahyang Jumat dengan niat fardu, maka menurut pendapat pertama tidak lagi mesti melakukan salat duhur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awakila yusannu likulli ahadin. Tadi dikatakan bahwa isunnakan ngitawe mas sembahyang cemme narekko melo illo mas sembahyang Jumat. Itu berarti bagi orang yang tidak mau melakukan salat Jumat berarti tidak disunatkan mandi yang terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Tapi menurut pendapat yang kedua, pataro maka dua ya narampe to pandita lana kita ya maka wakila yusannu likulli ahadin hadara amla itu disunatkan bagi setiap orang apakah dia mau menghadiri salat Jumat atau tidak. Kal idi sama hukumnya dengan mandi pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi pada mui elok mapigau salat Jumat atau deh tetap sunnah menurut pataru kedua dalam kita ya. Kenapa? Karena ulama di sini melihat kenapa mereka berbeda pendapat. Ya kemakadaki magi naulnya masih salah pandritai. Kenapa ada yang mengatakan bagi orang yang mau melakukan saja salat Jumat? Ada juga yang mengatakan sekalipun dia tidak mau melakukan salat Jumat. Kenapa mesti demikian? Karena yang mengatakan disunatkan mandi sebelum melakukan salat Jumat, ilatnya atau sifatnya, tujuannya, hakikatnya adalah agar supaya dia membersihkan dirinya, menghilangkan bau badannya, kemudian dia ke masjid untuk melakukan salat Jumat agar supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kalau ini yang menjadi alasan salat Jumat disyariatkan, mandi disyariatkan, berarti bagi orang yang tidak mau melakukan salat Jumat, berarti tidak masuk dalam kategori ini. Tapi bagi yang mengatakan bahwa mandi salat Jumat itu adalah bukan khusus untuk, bukan hanya untuk membersihkan diri, menghilangkan bau badan supaya tidak mengganggu orang yang ada di tempat pelaksanaan salat Jumat, tapi terlebih dari itu disyariatkannya mandi pada hari Jumat itu bukan karena pelaksanaan salat Jumat, tapi karena hari Jumatnya, al-birna atau kemuliaannya hari Jumat itu, sehingga kita disunatkan untuk mandi pada hari Jumat. Kalau ini yang kita pakai, dasarnya ini berarti mau melakukan salat Jumat atau tidak melakukan salat Jumat tidak ada kaitannya dengan mandi. Karena yang ada kaitannya dengan mandi disunatkan adalah karena kemuliaan hari Jumat. Kal ini sama statusnya dengan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Artinya apa? Hari raya Idul Fitri itu kita disunatkan mandi adalah apa? Bukan karena hanya untuk pergi melakukan salat. Tapi itu karena hari raya itu. Sebagai apa? Di sini dalam kitab ini dikatakan lizinati wa izhari sururi adalah untuk apa? Untuk menghias diri dan menampakkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu. Itu hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, ina rekumakutana ki makadamagi na wedding aga na sabari na si salat upan ritata ya roden repasalenna. Aga hikmana na disuruh ki cemme ya soiro. Kalau hikmahnya karena melaksanakan salat Jumat, membersihkan diri, ya menghilangkan bau badan, maka itu tadi hanya yang disunatkan mandi terkait dengan salat Jumat hanya orang yang mau menghadirinya. Tapi bagi yang menganggap bahwa ya disunatkan mandi karena hikmahnya adalah karena yaumil Jum'ati, maka siapapun juga pada waktu itu narik kusel lemui risunatan cemberesona Jumat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna pertama yang bisa kita pahami dalam kitab ini.
Di sini dikatakan wa waqtuhu minal fajr wa takribuhu min dhahabihi afdal. Waktunya kapan mulai waktunya itu kita disunatkan mandi. Narampe kohe kita maka daya naritu wa waktu minal fajri, waktunya adalah mulai pada waktu terbitnya fajar sadik. Betuan nama pemulai tamana waktu subuh, disitulah mulai waktu masuknya disunatkan kita mandi yang terkait dengan hari Jumat itu. Beda dengan salat Id. Kalau salat Id itu mulai waktunya mandi adalah ketika sudah masuk dini hari. Ya lewat ni tengah benie, tamak ni tuwatuna isunakan ni cemeh narek koreasona alla perenge. Jadi kalau yaumul Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, waktu masuknya disunatkan mandi itu adalah sejak masuk waktu dini hari. Ya lewat ni 10 ribu ni, tamak ni tuwatuna. Tapi nareko cemme juma, iapa narisunnakan mapamula watunna, nareko mompoi fajarnya atau indah tulu il fajr sadik, ketika terbit fajar sadik. Nah, wa takribuhu min dhahabihi afdal. Namun yang lebih afdal adalah ketika kita sudah hendak mau berangkat melakukan salat Jumat. Itu yang lebih afdal. Tapi nareko cemelek ki, misalnya maka dadek nama tu uleh cemme sina sabak magi, saya mau ke kantor. Maka wata nareko sika cemme napalo masem baca Jumat. Cemme elek memen nak manya memen ni koro. Manya memen ni, kecuali nareko pak galung ya kan tentu cemme ki kau boleh ke di galung ya. Tapi kita ini orang-orang kantor misalnya atau guru apa. Kalau misalnya kita sulit lagi saya sok mandi nanti. Sekalipun di sini dikatakan tadi bahwa lebih mulia, lebih afdal kalau narek komelo pilau menjelang keberangkatan kita baru mandi. Tapi kalau tidak memungkinkan sulit, narek cemeleki man yamemen ni nawaitul ghusla liyaumil jum'ati. Wakata cemme nasabar sona Jumat. Nasabak cemme biasa mi, dek toman nia berarti itu adalah ya itulah yang disebut dengan mandi kebiasaan atau adat. Pada minarik cemme biasa ki de nama kiap palang. Artinya bukan bahagian daripada sunat-sunat di hari Jumat itu. Tapi narik tomania ki iruntuk ni apa cemmelek tak iruntuk toni apalana cemme Jumat. Namun sekali lagi kalau memungkinkan itu lebih afdal ketika kita hendak berangkat melakukan salat Jumat. Kenapa? Karena itu tadi ilatnya adalah salah satu di antaranya untuk membersihkan tubuh kita, badan kita, untuk melaksanakan salat Jumat. Yang kedua, menghilangkan bau badan yang ada pada diri kita, yang bisa saja mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita pada saat melakukan salat Jumat. Ya roh hikmana, kenapa dimuliakan atau lebih afdal kalau nanti setelah mau berangkat baru melakukannya. Muncul masalah. Agak masalah apa Pak Bu? Di sisi lain dikatakan, orang yang paling cepat ke masjid melakukan salat Jumat, itu yang paling banyak pahala yang dia dapatkan. Kan ada hadisnya seperti itu. Mohon maaf saya tidak sempat baca lafal hadisnya karena waktu sangat terbatas. Tapi biasalah dia roh. Ada cerita lain napa hatta ya makada iga kami nariolo iga magati ya natu mega palan napoleang. Sekarang pertanyaannya, di sini berbenturan antara at-tabkir berpagi-pagi, meleki lori masih untuk masuk baca Jumat dengan kemuliaan ya menjelang pelaksanaan salat Jumat baru kita mandi. Mana yang lebih mulia? Maka itu bandritata sebahagian maka lebih mulia yaitu apa? Nanti mau berangkat salat Jumat baru makawe Jumat apa? Cemeh. Sekali lagi ini pendapat. Alasannya apa? Karena hukum mandi di hari Jumat itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Jadi Pak Bu, engkau tuh patarona pandritata maka bukan hanya sekedar sunat itu mandi pada yaumul Jum'ah ketika kita melakukan salat Jumat. Dia memaknai hadis Nabi tadi itu falyattasil, hendaklah dia mandi.
Itu kan perintah. Bentuk perintah itu. Dia memaknai bahwa itu adalah wajib. Nah, yang berpendapat bahwa wajib mandi sebelum melakukan salat Jumat, inilah yang mengatakan lebih afdal kalau nanti mau salat Jumat baru mandi. Iya. Tapi bagi yang mengatakan tidak wajib, maka lebih afdal kalau dia mandi secepat mungkin, kemudian dia berpagi-pagi ke masjid untuk melakukan salat Jumat, karena ia mengharapkan banyaknya pahala bagi orang yang berpagi-pagi atau yang cepat ke masjid melakukan salat Jumat. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah itu adalah sunnatun muakkadatun, itu mandi. Kenapa? Karena ada hadis lain mengatakan, betuanna barang siapa yang mandi, ya, igan nase cemme, napalo masigie, majenne napalo masigie, napadicing ibate na jokkari masigie, leturi masigie, masembajangi, masikiri, kemudian dia mendengarkan khutbah dan sebagainya, memperhatikan khutbah, tidak bercakap-cakap, maka dia diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya, bahkan ditambah 3 hari lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa karena di situ adalah anjuran, berarti mandi sebelum salat Jumat bukan wajib hukumnya. Nah, jadi itu ya nareko makada sikit. Kenapa ada lagi perbedaan pendapat? Karena itu ulama berbeda dalam memahami lafal-lafal hadis itu. Tapi terlepas dari wajib atau tidaknya, yang jelas ini adalah perintah yang disyariatkan untuk kita lakukan terkait dengan pelaksanaan salat Jumat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ajasa tayammama fil asahi. Nah, begitu disunnatkannya ini mandi salat Jumat, sehingga ada dikatakan di sini, kalau seandainya dia tidak bisa mandi, dia tidak dapat mandi. Kenapa? Boleh jadi karena sakit, atau tidak cukup air untuk dipakai mandi, hanya cukup untuk berwudu, atau karena dia punya luka, ada lukanya di badannya yang bukan anggota wudu. Pada badannya yaro lukana berada pada pahanya atau betisnya, itu kan bukan bagian daripada a'daul wudu, bagian anggota wudu. Nah, karena dia tidak bisa kena air, maka di sini menurut pendapat yang asah itu adalah disunatkan tayamum. Betuan nama tayamum ni, na yakian ya nama tayamum ya rong. Narampai tu bandritata di sini, makanya niatnya tayamum itu adalah bi ayyan wiyat tayammuma an guslil jum'ati ihrasan lil fadilati kasairil agsal. Ia berniat tayamum sebagai pengganti dari mandi untuk salat Jumat itu. Jadi itu tayamum yang masyhur kan apa? Listibahatis salah, pengganti mandi wajib dan pengganti wudu. Tapi ini bukan pengganti mandi wajib. Tapi tayamumnya adalah khusus untuk mengganti mandi sunat yang terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Begitu mulianya mandi di hari Jumat ini, sehingga narekode yulle cemme, ya disyariatkan kita melakukan tayamum menurut pendapat yang asah. Sekalipun pendapat yang lain mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Karena sekali lagi di antara tujuannya itu mandi adalah untuk membersihkan diri dan menghilangkan bau badan, sementara tayamum itu tidak menghasilkan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, makanya maha guru kita di sini mengatakan, menurut pataro kami nasai isunna ngikmat tayamum. Berarti kamu tuh pataro lainnya makanya de maisunna ngik narik kode itu na yulle cemme. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antaranya, sebenarnya yang mandi-mandi sunat ini bukan hanya terkait dengan salat Jumat, tapi di sini juga disebutkan oleh maha guru kita, wa minal masnuni guslul idi wal kusufi wal istisqai. Di antara disunatkan mandi itu adalah karena apa? Mandi hari raya, seperti tadi dikatakan, wal kusufi, mandi karena mau melakukan salat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, wal istisqai, dan mandi karena mau melakukan
salat istisqa atau minta diturunkannya hujan. Dan yang seterusnya adalah waligasilil mayyiti. Nah ini, disunatkan juga mandi bagi orang yang sudah memandikan jenazah. Jadi ya tu narik koto pura macam meto mate isunna ke kitu cem meto paino. Iya. Mandesak we. Orang piangi ada sena maka de nabita maka lana kita ya wal ghuslu ligasilil mayyiti. Mandi karena memandikan orang jenazah. Sawaun akan al mayyitu musliman amla. Padamu ya rodendre jenazah icemme seletui gaha are katanya selem. Ya. Wasawaun akan al ghasilu tahiram amla. Dan sama adanya orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang suci. Ya. Artinya suci, dia adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Amla ataukah dia tidak suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini menunjukkan bahwa boleh kita memandikan jenazah sekalipun kita berhadas besar. Iya. Kahaidin. Narampe to ditatakan maka pada padanna makun rai haid deh. Jadi orang haid itu kalau memandikan jenazah tetap disunatkan mandi setelah memandikan jenazah. Sekalipun dia haid. Ini juga menunjukkan jamaah yang dimuka Allah Subhanahu wa taala maka dia tu makun raye namu amat dar apa haid i boleh ulenna halangangi i tetap mutoi ribolehkan macam meto mate. Apalagi nareko anak natamatua. Ada kasus hadirin jamaah Jumat rahimakumullah baru-baru ini terjadi di Barro. Engkau kasih ibu-ibu mate lele di Pamasena. Nah kebetulan ya roh anak makun raina, nasabak makun rai, ibu-ibu, anak makun raina ya halangan. Ya ciangi. Ele kasih cemme tapi ya ciangi koro masyarakat maka dede wadin nasabak magi. Halangan kok. Saya ditanya waktu itu, bagaimana hukumnya itu? Saya bilang boleh wadin mua, tapi makuniro nasabak takaran napahatoi hayaro masyarakat ikoro. Maka dapi mali nasabak ya itu dia ini suruh-suruh tak lain saya dek tonak ke mana. Ya aku maka dapi mali liwala dak tahu. Iya. Mitau itu lebih malia daripada mata tangis sembaja subuh. Mitau lebih malia daripada mata tangis sembaja jemaah. Dek sisa nalo lulu itu nak rasa pimali. Nasabak maka dapi mali dek dan padahal maka kak wad dimua. Elok lada kasih lapung anak ya he. Cemai indokna nasabak magi itu adalah pengabdian terakhirnya pada saat ibunya masih ada di dunia. Dan memang begitu dalam agama. Bila lena agama tak maka dari iga keluarga paling dekat itulah yang paling berhak mengurus jenazah itu. Mapa mulai ricemena, ridokokna, risembajanna, rilemetna. Siapa yang paling berhak dan paling mulia adalah keluarga dekat. Dan saya kira memang itu yang paling baik. Kenapa? Nasabah itulah pengabdian kita yang terakhir. Tomatuatta, surat-suratta, amureta, makin atau lagi suruh nakilemu. Ya. Waktu tabicu, dia itu nama kata matata, disayang anakku, nasabah pura jambang, siapa yang membersihkan kita? Orang tua kita, si senna nadapi alena, tahu suruh. Jadi walhasil jamaah waktu itu kasihan. Dia nak cemen dok, nakarawa mi bawang, kan aku nak karawa mi bawang. Nah dia nak maka nabi tak karawa indokmu kalau cemen. Maka nabi tak cemen indokmu. Maka dah kami cemen indokmu. Nakarawa nasabah magi. Dek lesen na elok rulu den repin malin atau den. Iya. Dan elok. Bahkan anehnya yang memulai nasabah engkau keyakinan mereka itu. Mamare dek itulah aku kampota makor. Ada keyakinan nama kedade iwet di pemulai atau di cemme atau mati narik kotani ahlina. Iya ahlina. Kami itu langsung dia kampot tuh. Sehingga siapa yang memulai itu? Urwane, laki-laki yang memulai memandikan itu. Ya Allah justru inilah yang dilarang oleh agama. Kalau perempuan yang memandikan juga perempuan, ini laki-laki tanya tahu apa mahramnya. Agan aku mapakor. Memandikan jenazah itu bukan adat.
Bukan kebiasaan tapi syariat. Harusnya perempuan. Tapi maka itu tadi, itulah ahlinya. Ya rona setama tu ero do urwane apa mulai cemme makun rai na cemme. De itu nalera paterri tapi napa mulai mak bolok. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di sini juga perlunya kita belajar bagaimana mengurus jenazah itu. Jadi pakulin memang maka dah ya makun rai nareko halangangi wadde mua macemme to mate. Apa makanya dalam kita ya andre gruta ya disunahkan itu tahu cemme, disunatkan orang itu mandi setelah memandikan jenazah. Apakah dia suci sebelum memandikan atau dia adalah tidak suci? Kehaidin seperti perempuan atau wanita yang haid. Iya. Jadi sekali lagi boleh. Yang tidak boleh adalah mensalatkan. Itu yang tidak boleh. Nah sabak magi ya komak sembajangnya adalah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya Nabi? Nabi mengatakan manggassala maitan falyaktasil. Barang siapa yang telah memandikan jenazah mayat maka hendaklah ia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang telah membawa makbule to mate, marakka to mate, falyatawadda tarolalo enka majenne. Ya. Jadi namua na hadesek maksudnya sekalipun kita suci dari hadas kecil narek kepura ki maka tomate isunnakeun ngi majenne. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Fal yatawadda hendaklah ia berwudu. Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menghasankan hadis ini. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi ya ulang kalangkai nasabah ni tama awat ulang kalangkai di antaranya lagi yang disunatkan mandi adalah wal kafiri idza aslama. Kafire narekot tama iselleng disunatkan cemme. Jadi orang non muslim ketika masuk Islam ya disunatkan mandi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu disunatkan mandi kalau dia tidak pernah junub selama sebelum masuk Islam. Betuanna baru-baru tamaseleng kemudian dia belum junub. Artinya belum terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi orang Islam. Tapi kalau terjadi maka wajib hukumnya mandi. Nah, kia pendapat ini dibantah oleh pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada gunanya mandi bagi orang yang tidak atau yang belum masuk Islam. Artinya sekalipun dia sudah mandi itu tidak bernilai mandinya untuk menghilangkan hadas besarnya. Sehingga apa? Tidak menjadi persoalan apakah sudah junub atau belum junub. Kemudian dia masuk Islam, dengan masuk Islamnya itu maka orang itu dianggap suci. Artinya tidak perlu lagi, tidak wajib lagi mandi. Sehingga mandinya itu statusnya adalah sunnatun mu'akkadah, sunnat yang sangat dianjurkan dan tidak wajib. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara ya hal-hal yang disunatkan pada saat melakukan atau pada hari Jumat. Ya karena waktu sudah tinggal 2-3 menit lagi. Kalau mungkin ada yang perlu kita diskusikan, mungkin saya kasih waktu satu pertanyaan mungkin untuk kita diskusikan. Ada Pak? Terkait dengan pelaksanaan Jumat ini. Kalau memang tidak, saya tambah sedikit. Di sini dikatakan wa yusannu tabkiru ilaiha masyian ya bisakinatin. Disunnatkan berpagi-pagi menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat dalam keadaan berjalan kaki kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan berjalan kaki, maka ya tetap ya tidak apa-apa kalau kita berkendaraan. Artinya
Jangan sampai kalau kita berjalan kaki justru menimbulkan masalah lain. Tapi kalau memungkinkan, itu disunatkan berjalan kaki, bisa kinatin dengan tenang, tidak tergopoh-gopoh, ia tidak terburu-buru. Kemudian wa ayyastagila fi tariqi wa huduri bi qiraatin aw dzikrin. Kemudian dia menyibukkan dirinya pada saat dia berjalan ke masjid sampai dia tiba di masjid untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau senantiasa berzikir. Terakhir jamaah rahimakumullah, di antara yang disunatkan itu adalah apa? Wa ayyakra al-kahfa yaumaha wa lailataha. Disunatkan membaca surat Al-Kahfi. Di antaranya ini, sebenarnya masih banyak sekali yang terkait dengan hal ini, adalah membaca surat Al-Kahfi baik pada malam hari maupun pada siang harinya. Dan ini ada hadisnya menunjukkan betapa mulianya orang yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Sekali lagi, yang ditunjukkan oleh Nabi kemuliaan adalah apa? Membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Bukan surat Yasin. Tania Yasin Nasurwaki baca Nabi tak. Tapi bukan berarti Nabi jangan mengatakan jangan baca Yasin. Tak baca tuh sabak malam itu nayakia membaca Yasin bukan khusus untuk hari Jumat. Karena ini keterkaitan dengan amal hari Jumat. Kalau amal yang terkait dengan hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Tapi saya tegaskan kembali, malam untuk baca Yasin. Tapi tidak membaca Yasin karena hari Jumat. Yang diperintahkan oleh Nabi membaca surat Al-Kahfi karena hari Jumat. Oleh karena itu kalau tidak ada waktu, salah satunya saja bisa dilakukan, lebih baca surah Al-Kahfi daripada Yasin. Jadi kita rubah itu istilah. Jangan Yasinan terus. Kalau perlu kahfian. Artinya kahfian betulnya baca surah Al-Kahfi. Iya. Tapi sekali lagi jakama maka daki ajak dapat baca Yasin tidak, tetap mulia, tapi tidak ada keterkaitannya dengan hari Jumat. Yang ada keterkaitannya dengan hari Jumat, surah yang disunnahkan dibaca adalah surat Al-Kahfi. Tapi narek ko taule baca jangan kayak Yasin. Sedih korat tapatemu jauh lebih afdal. Cuma persoalannya, ko Yasin tak baca nalurudet to baca Al-Kahfi, nah itu seolah-olah menyalahi, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang sempat kita baca atau singgung pada kesempatan kali ini karena waktu sudah masuk. Oleh karena itu, ya saya mohon maaf atas segala kekurangan seandainya ada penyampaian yang dalam kajian kita ini kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaklumi dan dimaafkan. Apa yang kami sampaikan ini kalau benar itu datangnya dari Allah, tapi kalau salah itu tidak terlepas dari kelemahan saya sebagai manusia biasa yang senantiasa masih tetap belajar dan belajar terus. Demikian, terima kasih atas segalanya. Wabillahi taufiq wa wal irsyad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.